Jadi koherensi ini sebetulnya pintu bagi kita untuk melihat realita dunia yang sebenarnya. Kalau kita melihat kebenaran-kebenaran yang ada, seringkali kita hanya melihat kebenaran relatif. Ya. Hari ini kita menganggap benar, begitu kita memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi, kebenaran itu menjadi salah. Ya. Kemudian kita melihat kebenaran yang lain, atau kebenaran berdasarkan situasi, atau berdasarkan lokasi. Ya. Jadi semua itu bersifat relatif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saat ini saya sedang bersama seorang pakar kuantum, yaitu Bapak Kun Wardana Abioto. Apa kabar Pak Kun? Kabar baik. Ya, gimana kabarnya Kang Wawan? Alhamdulillah baik Pak Kun. Baik ya. Teman-teman semua, karena beliau adalah pakar kuantum, maka pada podcast kali ini kita juga akan bicara tentang kuantum. Cuma yang lebih menarik lagi, masalah kuantum ini akan dikaitkan dengan masalah the truth. Ya Pak Kun ya? Siap. Nah, karena seperti teman-teman ketahui, dalam atmosfer pilpres yang saat ini sedang berlangsung di Indonesia, di mana proses pemilu masih dalam proses perhitungan, itu banyak sekali klaim-klaim yang menimbulkan kegaduhan, di mana di satu pihak mengklaim bahwa ada kecurangan, di pihak lain juga mengklaim tidak ada kecurangan, dan kedua pihak ini sampai sekarang masih saja ribut, terutama di media sosial. Nah, klaim-klaim ini tentunya terkait dengan masalah klaim kebenarannya Pak Kun ya, atau the truth itu ya. Nah, kalau menurut pakar kuantum, the truth itu apa? Kita tanyakan ke beliau. Nah, Pak Kun, bisa dijelaskan Pak Kun terlebih dahulu tentang kuantumnya deh, bisa dijelaskan. Karena yang saya tahu, kuantum adalah partikel terkecil dari sebuah materi ya Pak Kun ya, dan kuantum itu ternyata juga menghasilkan sebuah energi atau apa gitu namanya ya. Silakan Pak Kun, jelaskan. Ya, mungkin sudah pernah saya jelaskan di podcast sebelumnya. Saya ingin mengulang kembali ya, bahwa kuantum itu bisa mereveal atau membuka rahasia alam semesta ini. Singkatnya, kuantum itu adalah, tadi disebutkan, kalau kita mengetahui bagian terkecil dari suatu benda itu adalah atom, ya, ternyata di bawahnya atom itu ada subatom, ya, kemudian terus sampai kuanta, ya, ya. Di situ ada suatu dunia namanya dunia kuantum. Ya. Nah, menariknya adalah yang bisa mempengaruhi medan kuantum itu adalah pikiran kita. Dan pikiran kita ini ternyata tadi, kalau itu adalah bagian dari atom ataupun materi, jadi satu-satunya yang bisa membuat ataupun melihat bagaimana ini situasi ke depannya dan lain-lain, ini adalah dari dampak dari pikiran manusia. Pikiran sebagai central of mind kita. Dan pertanyaannya, apa tadi hubungannya dengan the truth itu sendiri, kebenaran itu sendiri? Waktu itu juga saya pernah sampaikan bahwa kalau kita memiliki vibrasi yang tepat, ya, maka kita akan mendapatkan hasil dari pikiran-pikiran kita yang bisa direalisasikan menjadi materi. Ya. Jadi dalam arti saya menyebut istilah koherensi atau keselarasan antara pikiran dan hati kita, sehingga medan kuantum ini bisa dipengaruhi, gitu ya, dipengaruhi di pikiran kita, diselaraskan dengan hati kita itu mentransmisikan gelombang yang bisa mempengaruhi medan tadi. Medan tadi ini yang membentuk materi. Ya. Nah, sebelum lebih jauh saya mau tanya Pak Kun,
kuantum itu ada di mana aja sih? Apakah di dalam diri kita juga ada? Semua. Jadi semua materi, materi benda-benda di sekitar kita, ya, dan juga tubuh kita, ya, itu memiliki dunia kuantum sendiri, ya. Dan mereka itu kan sebetulnya energi. Jadi materi-materi yang ada kan sudah dibuktikan, ya, bahwa materi terdiri dari berbagai atom. Atom itu ya setelah dilihat masanya ada di mana, dicek protonnya, elektronnya, inti atomnya, ya ternyata kok nggak seperti yang dipikirkan, gitu. Bahwa dari mana nih dia bisa mendapatkan berat? Ternyata mayoritas beratnya itu dari energi. Jadi semuanya ini adalah energi, ya. Benar. Materi itu, partikel itu hanya 0,0001% dari sekian massa yang dia miliki. Iya, Akun, ini kan di dalam sini pasti ada kuantum juga ya. Berarti juga di sini ada energi ya di dalamnya. Energi yang sangat besar. Bahkan ruang kosong yang kita lihat ini memiliki energi yang sangat besar. Oke. Ya. Lanjut, Akun. Ya. Nah, untuk bisa membuka tabir realita daripada semesta ini, ya, kita penting sekali ya, kalau kita mau melihat the truth, ya, kita harus melihat apa yang sudah diciptakan oleh Sang Pencipta, ya, yaitu kosmik ini, yaitu alam semesta ini. Justru itu kita perlu mempelajari alam semesta sehingga kita bisa mengetahui the real truth-nya. Ya. Nah, kemudian untuk melihat the real truth ini, ya, kita membutuhkan apa yang disebut sebagai koherensi tadi. Ya. Jadi koherensi ini sebetulnya pintu bagi kita untuk melihat realita dunia yang sebenarnya. Kalau kita melihat kebenaran-kebenaran yang ada, seringkali kita hanya melihat kebenaran relatif. Ya. Hari ini kita menganggap benar. Begitu kita memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi, kebenaran itu menjadi salah. Ya. Kemudian kita melihat kebenaran yang lain, atau kebenaran berdasarkan situasi, atau berdasarkan lokasi. Ya. Jadi semua itu bersifat relatif. Kalau kita mau melihat realita kebenaran sesungguhnya, kita diberikan alam semesta ini yang kita bisa pelajari. Ya. Jadi berusaha untuk mempelajari itu, ya, untuk kita terapkan, karena itu adalah semacam suatu hukum alam, ya, yang menjadi tolak ukur di dalam kebenaran-kebenaran yang kita akan cari. Ya. Kita sebetulnya dalam hidup ini dalam proses mencari kebenaran-kebenaran itu. Betul. Tapi nggak usah khawatir kalau kita salah. Ya. Kesalahan itu adalah pasangan dari kebenaran. Ya. Kalau kita melakukan kesalahan, itu artinya kita dalam proses menuju mencari kebenaran. Ya. Kalau kita udah tahu salah, ya kita jangan ulangi, gitu ya. Tetapi bukan berarti kalau kita melakukan kesalahan itu kita sesali, nggak apa-apa. Itu adalah proses, ya, jalan kita menuju kebenaran itu. Tetapi menariknya di sini saya ingin tekankan bahwa penting sekali untuk kita punya keselarasan. Ya. Dan kalau hati dan pikiran kita tidak selaras, artinya kita nggak bisa membuka tabir realita dunia, tabir sebetulnya the truth itu. Ya. Nah, ternyata ya berdasarkan buku David Hawkins yang ada, ya, maka kita bisa lihat, ya, kalau kita berada di dalam zona atau range, ya, dari ukuran, ya, ukuran yang dia tetapkan di dalam bukunya, yang disebut sebagai consciousness level, ya, tingkat kesadaran. Kalau kita tingkat kesadarannya masih rendah, misalnya kita suka marah, cemas, takut, ya, iri, ya, dan lain-lain, ya, maka kita tidak bisa membuka kebenaran itu. Kebenaran hanya bisa dilihat kalau kita berada di level yang lebih atas. Ya. Jadi dalam buku itu ada power, ada force, gitu ya. Nah, kita harus di level yang di atas, yaitu di level kasih atau cinta, di level neutrality, di level joy, ya, happiness, ya. Jadi kita bahagia. Jadi
kebahagiaan itu adalah suatu hal yang sangat penting dalam kita mencari kebenaran. Ya, jadi kalau saya bisa formulasikan dari semua ini, ya, bahwa tidak bisa kita mengetahui kebenaran kalau kita tidak melalui dua hal. Yang pertama, kita bisa melihat keindahan ya, dari apa yang diberikan ke kita. Yang kedua, kalau kita tidak melakukan kebaikan. Ya. Jadi orang-orang yang tidak melakukan kebaikan dan orang-orang yang tidak melihat keindahan yang sebetulnya sudah diberikan di depan mata kita, artinya kita tidak bisa melihat kebenaran ini. Dan tiga hal ini ternyata adalah cara kita untuk bisa berkomunikasi kepada Sang Pencipta. Ya, sekarang saya ingin menjelaskan sedikit mengenai keindahan, the beauty. Ya. Kita ini sebetulnya sedang dilatih, ya. Kita dilatih di alam yang kita tempatin ini dengan kurikulumnya, ya, agar kita bisa memiliki karir yang panjang, gitu ya. Karir kita sebagai khalifah, ya, kita diwariskan alam semesta ini, kita bisa menatanya dan lain-lain. Kita diberikan tubuh yang sempurna, yang luar biasa, yang multidimensi, yang kita harus syukuri, ya, kita bisa mendapatkan hal yang luar biasa ini. Sekarang pertanyaannya, di dalam setiap lintasan peristiwa yang merupakan pelatihan bagi kita, kalau kita mengalami kepahitan, kita tidak bisa melihat the beauty, sebetulnya itu adalah suatu keindahan. Sebetulnya Sang Pencipta itu maha pengasih, ya, maha pengasih, maha penyayang, ya. Kasihnya itu luar biasa, sangat mendalam, ya. Kalau kita dikasih kepahitan, kemudian kita mengeluh, ya, padahal itu Allah itu sudah mengasihi kita secara luar biasa. Ya. Sehingga, ya, yang kita harus lakukan itu adalah bagaimana mindset kita atau hati kita, feeling kita setiap ada kepahitan, ya, kita harus lihat bahwa itu adalah the beauty, indah. Begitu kita bisa melihat keindahan di balik kepahitan itu artinya suatu jalan bagi kita untuk bisa berkomunikasi kepada Sang Pencipta. Jadi beauty ini penting untuk mencari the truth, the real truth ini. Ya. Kemudian sama goodness, ya, kebaikan, ya. Kalau kita berbuat yang tidak sesuai, ya, yang kita sebut sebagai intuisi moralitas kita. Jadi manusia, yang membedakan manusia dengan binatang, ya, kita diberikan yang namanya morality intuition. Ya. Intuisi moralitas, ya. Nah, maka dari itu tolak ukurnya clear, ya. Sehingga kalau kita misalnya melakukan hal-hal yang tidak baik, yang bertentangan dengan tadi morality intuition yang sudah dianugerahi oleh Sang Pencipta kita, ya, maka tadi terus itu tidak akan bisa terbuka, ya. Dan kalau kita cek, ya, melalui alat koherensi, itu kelihatan sekali, ya. Kita tidak koheren, tidak selaras. Maka semua yang baik itu kalau kita selaras dengan semesta ini, dengan alam semesta ini, sehingga kita tadi bisa menghasilkan the truth itu sendiri. Iya. Nah, mungkin kalau saya istilahkan dalam bahasa sederhananya, the beauty itu artinya kita bisa melihat segala sesuatu itu dari aspek positifnya, ya. Ya. Dan melihat hikmahnya, gitu ya. Hikmahnya. Ya. Nah, sementara kalau yang the goodness tadi itu artinya kita punya kebaikan terhadap orang. Terhadap siapapun. Siapapun. Oke, siap. Kebaikan. Nah, kebaikan ini juga, ya, dan keindahan tadi, ya, ini memiliki persyaratan yang mencukupi untuk mendukung itu. Ya, apa itu, Pak? Ya. Yang pertama,
adalah kesehatan. Jadi kesehatan fisik dan mental kita itu penting banget. Ya. Jadi saya ingin sarankan ya bahwa tubuh kita ini perlu untuk sehat. Ya. Kemudian yang kedua kewarasan. Ya, bahwa kita selalu memiliki kewarasan. Dan yang ketiga itu adalah kebahagiaan. Ya. Jadi kebahagiaan itu sebetulnya kita bisa setel di dalam hati kita. Ya. Yang namanya kesejahteraan ya sebetulnya definisinya cakupannya 3 ini ya, bukan materi. Kalau kita mendapatkan materi 1.000 rupiah kita bahagia ya. Tapi ada juga mendapatkan 1.000 rupiah orang nggak bahagia ya. Sebetulnya kita bisa atur ya feeling kita, rasa kita ya. Begitu kita mensyukuri kita mendapatkan 1.000 rupiah kita bahagia. Ya. Begitu kita bahagia ya kita mendukung tadi kerja kita untuk mencari the truth tadi. Ya. Karena begitu kita tidak bahagia, oke, kita ingin 2.000. Begitu kita dikasih 2.000 kita ingin 4.000. Nggak akan habisnya. Semua yang sifatnya materialistis ya. Gaya hidup, apalagi gaya hidup saat ini, tetangga punya lebih lagi, kita pengen lebih lagi, dan seterusnya. Ini nggak akan habisnya. Maka dari itu kebahagiaan itu sebetulnya kita bisa atur ya secara mindset kita dan lain-lain, perasaan kita. Jadi tadi kalau misalnya begitu kita dalam menghadapi kepahitan dalam hidup kita dan kita bisa setel perasaan dalam kita dan kita menyadari ini adalah karena cinta Allah kepada kita, ya, maka kita akan melihat itu indah. Ini adalah training, pelatihan agar kita bisa menjadi lebih sabar, bisa menjadi lebih dekat kepada Sang Pencipta. Kita menjadi tidak sombong. Ya. Kalau kita apa-apa semua jalannya enak, jalannya bagus, ya kita nggak mengerti artinya kesabaran. Ya, apa artinya tawakal, apa artinya istiqomah, apa artinya, semua kita tidak memahami. Begitu kita dikasih yang menurut kita kepahitan, ya, padahal itu sebetulnya baik untuk kita, untuk pertumbuhan mental kita, pertumbuhan spiritual kita, ya. Jadi bukan hanya hal-hal yang ritual, tetapi spiritual secara esensinya, maknanya, meaningnya, ya, kita bisa tahu, sehingga itu memberikan value bagi kehidupan kita, dan itu adalah persyaratan untuk mendapatkan the truth. Tapi tadi jangan khawatir kalau kita melakukan kesalahan, karena truth dan error ya itu adalah pasangan. Ini adalah menjadi suatu beautiful, nggak akan indah gitu. Dan kayak tadi kalau kita mau mencari kesuksesan kita harus melalui kegagalan. Ya. Jadi kita tahu, oh ini yang salah, ini yang salah. Jadi kita tahu, oh inilah the truth. Iya. Jadi memang Pak Kun untuk mendapatkan the truth yang real ya, the truth yang hakiki maksudnya, kebenaran yang hakiki. Pertama, kita harus bisa menyelaraskan dulu antara pikiran dengan hati kita gitu ya. Kemudian juga kita harus bisa melihat keindahan. Betul. Kemudian harus memiliki kebaikan, sehingga dengan begitu baru bisa mendapatkan the truth. Betul ya. Oke, Pak Kun, tapi ada masalah gini. Misalnya 2 orang ini ribut ya, atau 2 kelompok ini ribut. Yang satu mengklaim bahwa pihaknya benar, yang satu lagi mengklaim pihaknya benar. Nah, saling mengklaim kebenaran ini menurut Pak Kun, apa masalahnya dari situ? Kan banyak sekarang tuh orang yang merasa dirinya benar sendiri gitu kan, banyak kan? Banyak. Memang the truth itu sangat bergantung kepada tingkat kesadaran. Orang yang tingkat kesadarannya rendah menganggap ini the truth-nya, udah paling benar. Ya. Tetapi begitu dia naik kelas ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi, oh ternyata alam semesta seperti ini ya. Ibarat misalnya ini gajah gitu ya. Kalau tingkat kesadaran rendah dia hanya melihat belalainya. Dia nggak mengerti mengenai buntutnya, ada kupingnya, kakinya yang besar ya. Oh, buntutnya, oh ini ular ya, padahal ini gajah gitu kan. Ada yang di sini tingkat kesadaran di sini, oh ini meja gitu kan, lihat kakinya besar gitu kayak meja gitu ya, atau kupingnya misalnya kayak kipas gitu kan ya, atau buntutnya. Nah ini begitu dia naik kelas dia baru melihat, oh ternyata ini naik kelas. Jadi
orang yang mengatakan diri dia benar, ya itu masih terus yang relatif terhadap tingkat kesadaran mereka. Tadi belum kepada kebenaran yang sudah hakiki, ya. Dan andaikan kita juga punya pengetahuan mengenai the truth yang benar, tapi seringkali pemahaman, pemaknaan dari knowledge yang kita tahu itu seringkali juga belum tentu tepat, ya. Karena banyak hal-hal yang tersembunyi, banyak hal-hal yang rahasia yang harus kita pelajari. Makanya untuk bisa mempelajari, mengetahui pemaknaan yang tepat, ya, dari hal-hal yang tersembunyi dan rahasia tadi, kita harus mempelajari alam semesta ini. Karena alam semesta ini sebagai bagian, ini loh the real truth yang ada di depan mata. Ini loh keindahan, ya, keindahan dari tumbuh-tumbuhan, dari ikan, dari hutan, gunung, itu kan. Kalau kita sudah mengetahui keindahan itu, artinya kita sedang berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Artinya gini Pak Kun, misalnya nih kita analogikan lah, gajah ini sebuah persoalan, kan? Nah, kalau kita mau melihat gajah ini secara dalam realnya gitu ya, kebenarannya, maka kita harus melihat gajah ini dari semuanya gitu ya. Betul. Jangan hanya melihat di belakangnya, di ekornya, jangan hanya melihat di kakinya, jangan melihat hanya di apa belalainya. Artinya kalau kita ingin mendapatkan kebenaran, maka kita harus melihat persoalan itu jangan secara parsial, tetapi secara menyeluruh gitu. Ya. Oke, siap. Ya, makanya kita harus melihat secara kosmik. Betul. Ya. Sebenarnya bagaimana nih secara kosmik the truth itu? Ya, kemudian kita jabarkan satu-satu sampai ke hal-hal yang lebih kecil lagi, ya, hal-hal interaksi manusia, sosial, politik, ekonomi, ya, bahkan ke hal-hal yang sifatnya terkait dengan kesehatan dan lain-lain. Ya. Makanya Pak Kun nggak bijaksana kalau ada orang yang cuma memahami persoalan itu secara menyeluruh tapi sudah mengklaim kebenaran, itu nggak benar ya. Ya. Justru yang berbahaya itu kalau kita berada dalam kurungan. Ya, kita misalnya terdoktrin gitu kan, jadi kita nggak bisa memiliki pemikiran-pemikiran yang yang sebetulnya ada kebenaran di luar itu, di luar doktrin itu ya. Iya. Kadang-kadang ya kalau kita melihat ya di sekolah ya, seringkali orang siswa ya terkurung dengan pelajaran-pelajaran yang sifatnya materialisme. Ya. Padahal di sana ada banyak unsur-unsur yang lain, ya, unsur-unsur spiritualisme, moralitas, ya. Moralitas itu sangat penting, dan moralitas itu adalah bagian yang terintegrasi kalau kita memang mau untuk mencari kebenaran. Itu dahsyat banget. Tetapi sekarang ya di dalam kurikulum pendidikan yang ada sekarang, materialisme ini terlampau dominan, ya. Sehingga orang selalu berpikir tingkat kesuksesan itu adalah bila dia memiliki harta yang lebih banyak, uang yang lebih banyak, diukur dengan materi. Dengan materi. Nah, ini suatu kesalahan yang cukup besar, karena dunia itu, materi itu hanya 4% dari realita dunia yang ada. Ya, bahwa kita adalah makhluk multidimensi, ya, yang kalau kita tadi bisa koheren, bisa selaras, maka kita bisa transenden, ya, transenden, melampaui batas 3 dimensi ini, sehingga kita bisa melihat, oh ini dimensi yang orang nggak kenal. Seringkali orang melihat, misalnya ada orang disability misalnya, oh kasihannya dia cacat dan lain-lain gitu ya. Padahal sebetulnya selama dia bahagia ya, selama dia bisa mengkompensasi tadi kekurangannya dengan berbagai kelebihannya, memperkuat yang namanya hatinya ya. Kita kan punya sensor-sensor ya, atau indera-indera kita, bukan hanya panca indera aja, tetapi extra sensory organ. Jadi organ-organ sensor indera-indera yang lain yang lebih besar, yang bisa melihat tadi, melihat
alam semesta ini, realita alam ini dengan lebih baik lagi. Maka dia akan mendapatkan yang 96% tadi. Ya, dia melihat itu, dia akan jauh lebih bahagia, jauh lebih komplit dari kita-kita yang normal ini, yang hanya terfokus kepada materialisme, melupakan yang lain. Makanya Pancasila itu udah luar biasa. Pancasila itu sudah sangat berbeda dengan falsafah-falsafah yang ada di negara-negara lain. Ini dasar yang penting bagi kita. Makanya begitu kita kembali ke hal tadi yang sifatnya moralitas, yang tadi spiritualitas, ya, maka kita bisa membangun Indonesia yang lebih adil untuk rakyat Indonesia. Nah, teman-teman semua, ternyata untuk mendapatkan the truth atau kebenaran yang hakiki, ya Pak Kun, ya, kita juga harus meningkatkan spiritualisme dan tidak menjadikan materi sebagai tujuan hidup kita, apalagi sampai menuhankan materi dan segala sesuatunya diukur dengan materi. Tidak seperti itu, teman-teman, ternyata. Nah, dan seperti yang kita tahu, semakin tinggi tingkat spiritualitas seseorang, dia pasti akan dekat dengan Tuhan, ya Pak Kun, ya. Sehingga dengan semakin dekat dengan Tuhan, kehidupan juga akan semakin baik, ya Pak Kun, ya. Dan juga teman-teman semua, semoga apa yang disampaikan Pak Kun ini bermanfaat buat teman-teman, karena the truth ini sangat bermanfaat buat kita semua, baik dalam hal berkarir, ya Pak Kun, ya, dalam berumah tangga, dalam berkomunikasi dengan teman-teman, dalam pergaulan. Karena kalau kita sampai menyatakan hal-hal yang tidak benar, apalagi sampai final, itu pasti akan menimbulkan konflik dan membuat hidup teman-teman juga tidak menjadi menarik. Terutama juga soal hoax, ya Pak. Ya, hoax, ya. Karena hoax ini di mana-mana. Bahkan ada industri hoaxnya, gitu ya. Ya, mulai dari di sosial media, ya, banyak orang yang langsung percaya dan lain-lain. Padahal itu adalah hoax, ya. Kita nggak tahu the truth-nya apa, gitu ya. Sekarang ada yang namanya generative AI. Jadi di dalam internet, ya, bahkan Google, ya, kalau kita mau nanya apapun kita bisa, ya. Kan pertanyaannya yang dijawab itu adalah the truth atau yang truth yang relatif atau bahkan kebohongan, gitu. Betul. Ya. Nah, justru itu kita seringkali bingung, gitu kan, di mana sebetulnya yang the real truth. Untuk itu, untuk mengetahui the real truth, ya, nggak ada jalan lain, adalah bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sehingga dengan berpatokan itu, karena setiap detik sebetulnya sel-sel tubuh kita ini terhubung langsung kepada non-locality, terhubung langsung kepada Sang Pencipta. Nah, justru itu gunakan ini, gunakan keselarasan, ya, gunakan koherensi, ya, untuk tadi bisa membimbing kita untuk mendapatkan the real truth. Kita semua melakukan perjalanan untuk mencari the truth ini. Bila terjadi error, bila terjadi kesalahan, kita melakukan kesalahan, tidak apa-apa. Karena pasangan the truth itu adalah error. Kita melakukan kesalahan itu adalah juga cara untuk bisa mendapatkan the truth, ya. Tetapi kalau kita melakukan kesalahan, jangan sampai 2 kali, 3 kali. Ya. Kita harus cari hikmahnya, pelajarannya untuk kita bisa perbaiki. Kita sama-sama mencari itu. Iya, terutama buat teman-teman yang aktif di media sosial, karena salah satu ladang hoax itu antara lain di media sosial, ya Pak. Betul, ya. betul. Iya. Pak Kun, makasih banget terima kasih informasinya. Nah, teman-teman semua, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Kun bermanfaat buat teman-teman semua, dan terutama dalam mendapatkan the truth untuk kehidupan teman-teman semua. Nah, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.